Dan pengumuman dari Bank Indonesia, suku bunga tetap dipertahankan di 5,75% dan nanti kita akan coba ulas seperti apa dampaknya terhadap pasar saham, terutama untuk perdagangan esok hari jelang libur akhir pekan. Dari topik pilihan kita beralih ke informasi emiten pilihan pemirsa, di mana PT Bursa Efek Indonesia menghentikan perdagangan saham emiten BUMN PT Waskita Karya Persero Tbk atau WSKT karena belum membayar bunga obligasi. Penghentian sejumlah efek pasar modal Waskita di seluruh pasar terhitung sejak tanggal 16 Februari 2023 hingga pengumuman bursa lebih lanjut. Bursa Efek Indonesia mengumumkan keputusan suspensi berdasarkan surat PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI nomor 0440 tanggal 15 Februari 2023 terkait penundaan pembayaran bunga ke-15 obligasi berkelanjutan 3 Waskita Karya tahap 4 tahun 2019 seri B. Dalam rangka menjaga perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien, maka Bursa Efek Indonesia memutuskan untuk melakukan penghentian sementara perdagangan efek, saham, obligasi, dan sukuk PT Waskita Karya Persero Tbk atau WSKT. Penghentian sejumlah efek pasar modal Waskita di seluruh pasar terhitung sejak sesi 1 perdagangan efek tanggal 16 Februari 2023 hingga pengumuman bursa lebih lanjut. Sebelumnya, SVP Corporate Secretary PT Waskita Karya Persero Tbk atau WSKT, Ermi Puspa Yunita mengatakan, Waskita bukan tidak membayar bunga obligasi, namun ditunda pelaksanaannya dikarenakan perseroan akan melakukan peninjauan ulang secara komprehensif terhadap implementasi Master Restructuring Agreement atau MRI dalam rangka optimalisasi program restrukturisasi keuangan yang tengah berjalan. Adapun dalam proses peninjauan ulang tersebut, WSKT akan mengajukan permohonan stensil kepada lenders dan pemegang obligasi sebagai bentuk equal treatment terhadap kredit modal kerja dan obligasi. WSKT melakukan equal treatment untuk semua pemilik utang, baik pemilik kredit kerja maupun obligasi. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham Waskita di mana diperdagangkan hari ini tidak diperdagangkan. Kemudian juga kita akan lihat aktivitas pergerakan saham Waskita di beberapa bulan terakhir dan kemudian juga dari sisi valuasi. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pergerakan saham Waskita ini di sepanjang perdagangan hari ini dan memang tidak diperdagangkan dengan penutupan terakhir dari saham Waskita ini berada di level 348. Dan ini level penutupan perdagangan di sesi kedua di perdagangan hari sebelumnya, tepatnya di 15 Februari 2023. Nah, kita akan coba lihat dalam 6 bulan terakhir bagaimana pergerakan saham Waskita. Dan memang sudah mengalami koreksi yang cukup dalam, pemirsa. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda di September masih bergerak di level 500-an. Kemudian di Oktober sudah berada di level 400-an, pemirsa. 498 di November cenderung tertekan ke 472. Di Desember sudah berada di 398 dan sudah berada di level 304. Nah, secara intraday-nya di perdagangan Januari, Waskita juga sempat bergerak di bawah level 300-an, pemirsa, tepatnya di 284. Sementara di perdagangan Februari, Waskita mencoba untuk kembali bangkit dan sudah kembali menembus di atas level 300-an. Dan untuk hari ini berada di 348 dan sebelumnya sempat menyentuh di level yang lebih tinggi. Dan secara year to date saham Waskita ini sudah mengalami penguatan di 374 di sepanjang perdagangan Februari kalau kita lihat juga dari sisi intraday-nya. Nah, bagaimana dari sisi valuasi, apakah masih menarik atau tidak untuk saham Waskita dengan melihat beberapa indikator yang ada? Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, pemirsa. Kita akan coba lihat dari posisi price to earning ratio-nya. Ini sudah cukup tinggi di kisaran 17.682.93 kali, PSR-nya di kisaran di 0.73 kali, PBV-nya di 1.14 kali, sementara PCFR-nya di kisaran minus di 191.23 kali. Ya, kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.